Gimana tadi pertanyaannya, Pak? Apakah Tuhan, apakah dia, apakah ada tadi butuh sesuatu untuk dikenali? Mungkin kalau ini pendapat saya ya. Kalau apakah Tuhan atau ada itu membutuhkan sesuatu? Kalau bicara butuh, tidak. Tapi kalau pun tidak, Tuhan atau ada pun karena tidak bisa didefinisikan, karena dia bukan sesuatu tersebut, maka dia juga harus menampakkan kepada sesuatu tersebut supaya bisa dikenali. Sebab tanpa sesuatu juga ada nggak bisa dikenali gitu. Artinya kalau misalnya kita tidak katakan begini, kita mengatakan bahwa gelas ini ada atau handphone ini ada, buku songko itu ada. Adanya ini tidak bisa kita kenali tanpa adanya gelas, gitu loh. Tapi bukan berarti ada butuh gelas. Mungkin itu ini saya ya, tapi bisa dikoreksi. Mungkin oke. Mungkin Pak Asmana atau bapak-bapak yang lain? Ya sebenarnya udah mulai nangkep nih ya. Udah mulai nangkep bahwa ada yang kita kenal selama ini bukan ada yang dalam pikiran kita. Karena ada yang dalam pikiran kita itu bukan Tuhan. Berarti yang ada dalam pikiran kita itu adalah kalau kita melihat itu bahwa itu adalah, saya mengatakannya berhala. Kan sering kita mendefinisikan dalam pikiran kita bahwa Tuhan begini begitu. Itu kan dalam pikiran kita. Kalau saya menyebutnya itu berhala. Nah terus yang saya mau tanyakan di sini, kalau kita sudah paham tentang ada tadi, nah bagaimana kita merasakan ada itu dalam diri kita? Bagaimana kita merasakannya? Seperti misalnya gini, kita menyebut air, sebutan air kan bukan air, tulisan air bukan air, gitu kan? Betul. Seperti tadi tulisan ada bukan ada, sebutan ada bukan ada. Tapi bagaimana air atau ada itu bisa dirasakan? Itu aja Pak. Jadi oke, mungkin dari Pak Tengku tadi mungkin kita bisa lengkapi begini ya. Pertanyaannya tadi, apakah ada atau Tuhan atau dia perlu sesuatu untuk dikenali? Ini tauhid sebetulnya. Sesungguhnya dia tidak perlu sesuatu untuk dikenali karena dirinya yang ada cuma dirinya. Kalau perlu dikenali berarti kan ada dua keberadaan. Artinya tadi basicnya adalah kita harus sepakat dulu ya, dalam kesadaran kita ini bahwa realitas yang satu atau satu-satunya realitas itu cuman ada. Maka mustahil ada yang lain. Itulah kemusyrikan. Ini dalam konteks Tuhannya ya. Artinya Tuhan sendiri itu ya udah tidak ada yang lain. Sesuatu itu bukan disebut keberadaan, ada. Tetapi adalah manifestasi atau ciptaan dalam bahasa agama. Kita ini ciptaan. Makhluknya itu kan ciptaan. Artinya dia tidak diperlu kenali karena yang ada cuma dirinya. Jadi saya ulangi lagi, dia tidak perlu memperkenalkan dirinya karena yang ada hanya dirinya. Realitas tunggal kan dalam skala tauhid ya. Tapi ketika dia sudah memanifestasi atau mencipta, maka manifestasi inilah yang kemudian mutlak membutuhkan mengenal Tuhannya. Maka dengan demikian ciptaan itu jadi hikmah. Artinya justru yang perlu
wajib kita mengenali ya kita, bukan dirinya, bukan ada tadi. Artinya pengenalan kita kepada dia itu ya nggak pernah berhenti sebetulnya. Ya, kayak perlu ada belajar, ya kan, belajar tauhid itu nggak boleh putus. Artinya supaya kita sampai pada kesadaran yang sebenar-benarnya puncak kesadaran, yaitu apa? Menerima hanya dia yang ada. Kita bukanlah keberadaan. Kita sejatinya itu nggak ada. Karena tadi kita itu bisa ada karena adanya dia. Ya kan? Kita ini hanyalah ciptaan, manifestasi. Jadi kalau ditanya Tuhan ada atau kita ada nggak? Atau Tuhan ada, kita ada? Nggak begitu, ya kan? Jadi nggak mungkin ada dua keberadaan kalau dihadapkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan ada, kita juga ada. Itu namanya dualitas. Ada dua keberadaan. Nah, ini batal dalam logika sederhana, batal ketika dihadapkan kepada Tuhan. Ya, karena yang ada dia, ya kan? Kita adalah manifestasinya, atau mungkin analoginya seperti bayang-bayang, ya kan? Nah, jadi bayang-bayang itu ya disebut ada karena ada lampu kan. Ini ada bayang-bayang tangan kita, ya kan? Bayang-bayang ini ada nggak? Ya. Bayang-bayang ini ada nggak nih bayang-bayang? Ya, kalau sekarang itu ada. Karena ada lampu kan? Lampu dimatiin, gelap total, nggak ada. Karena realitasnya nggak ada. Nah, kita itu seperti bayang-bayang. Kita seolah ada. Merasa ada. Nah, ini yang sebetulnya ya apa namanya, kalau saya berani katakan syirik kecil lah. Syirik kecil ya. Untuk tidak dikatakan syirik kecil mah. Iya. Nah, ini yang membuat kita juga namanya. Iya. Karena kita merasa ada, akhirnya merasa soleh, merasa alim, merasa baik. Padahal baik itu darinya, kesolehan itu darinya, kebajikan darinya, nilai-nilai darinya. Nah, jadi dikaitkan ke tauhid, realitas ada adalah realitas satu-satunya yang eksistensial. Makanya disebut wajibul wujud, ya. Jadi Tuhan itu wajibul wujud, hak mutlak wujud Tuhan. Yang lain manifestasi, yang lain bayang-bayang, atau yang lain itu cerminan lah. Oke, nanti kita bisa bahas di lain waktu tentang cermin, tentang bayang-bayang, tentang manifestasi itu. Nanti kita lebih banyak mempertajam ke sana, tapi mungkin malam ini kita punya kesadaran baru bahwa realitas yang sebenarnya ada cuman Tuhan itu. Ada itu. Ya tadi, jadi ketika kata ada itu untuk membantu pemahaman kajian kita bahwa ada sesungguhnya ini adalah realitas itu sendiri. Sehingga kita mengenal sesuatu itu bukan sesuatu itu ada, tetapi ada. Sudah ada. Ada apa tadi? Ada, sudah ada. Ya, ada itu bukan berawal atau berakhir. Ada. Kalau bilang ada dalam kesadaran kita, udah nggak bisa kita nisbahkan dengan dia awalnya kapan. Nggak mampu nalar kita. Akhirnya kapan. Kalau sesuatu itu ada awal, ada akhir. Ya, gelas ini, oke lah kita menggunakan ada gelas, tapi begitu hancur, pecah, jatuh, gelasnya udah nggak ada lagi. Berakhir berarti. Jadi ada tidak seperti itu. Jadi ada itu selamanya ada. Nah, lewat mungkin. Tadi ada itu ada berapa, ya kan? Pertanyaan ada berapa juga salah. Karena itu bilangan. Kan? Cuma tadi kan kita memancing nalar kita aja. Jadi ada kacamata, ada rokok, ada handphone, ada gelas. Sesungguhnya yang ada siapa? Atau yang ada itu yang mana? Apakah ini? Ya jawabannya tentu ada itu. Ini itu
hanya definisi, hanya kesesuatuan. Jadi, tetapi menariknya kesempurnaan sucinya ada itu sampai-sampai nalar kita itu yang kita lihat ada itu yang ini. Jadi ketika kita meyakini ada, maka detik itu juga ada itu tersembunyi, nggak tertangkap dalam nalar. Ada yang sesungguhnya. Ada yang sesungguhnya. Jadi ketika kita memperhatikan ini, asik scroll kan, iya. Adanya tersembunyi. Karena pusat perhatian kita di sesuatu, bukan di ada. Bukan di ada. Ah, ini poin penting, Pak. Jadi ketika kita pusat perhatian kita kepada sesuatu, apapun, masalah, pikiran, pekerjaan, status, profesi, kebanggaan sosial, apapun itu, maka detik itu juga adanya tersembunyi, tanda kutip. Ya, tanda kutip di sini artinya bukan dia tidak ada. Iya. Saking canggihnya manifestasi itu, perhatian kita gitu ya. Perhatian kita kepada sesuatu, sehingga adanya ini tersembunyi, tanda kutip. Itu canggih. Beda dengan kita, ketika kita menciptakan sesuatu, justru kita ingin nonjol kan. Iya. Misalkan kita menciptakan karya jurnal ilmiah, kepengennya orang tahu siapa yang menulis. Iya. Kita punya sesuatu, kita buat status. Iya. Artinya apapun yang kita cipta, itu justru kita inginnya yang nonjol, ingin yang dilihat, ingin dilihat, ingin dikenal, ingin terlihat alim, ingin terlihat. Gue sholat dulu nih ya. Iya, banyak kan? Iya. Nah ini tipuan tanda kutip. Iya. Dalam kajian tauhid ya. Ini masih di depan sajadah nih. Iya. Iya. Ah, ya kan kita. Itu sebelum mau menunjukkan diri kan? Ah itu tadi yang awal-awal Pak Tengku bilang tadi, di awal manusia banyak terjebak ya Pak ya, di fenomena agama. Ya kan? Sebetulnya kita sendiri yang terjebak karena kita belum sampai kepada, belum kokoh dasarnya, ya. Tauhidnya belum kokoh. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari saya melihat gitu kan, suka ada di grup-grup WA tuh, ya teman-teman kayak gitu. Dia kepingin terlihat atau ingin dibilang alim, misalnya mau ketemu gitu kan, nanti kita ketemu ya, atau kumpul ya, habis johor, ya tapi aku sholat dulu ya, gitu kan, jadi aku masih di depan sejadah nih ya, itu kan maksud dia ingin menunjukkan dirinya kalau dia tuh alim, sebenarnya kan, ya nggak seperti itu kan, artinya ketika kita hadapkan kepada kesadaran tauhid tadi, gugur semua, makanya. Tapi sepanjang dia bukan dosa sih sah-sah aja ya. Iya. Nah, tapi nanti dosa nanti kita bahas berikutnya. Tapi maksudnya yang kita harus garis bawahi bahwa sudahkah? Ya. Ini untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi ketika bagaimana sih merasakan apa tadi kehadiran Tuhan. Jadi pelajaran ini mungkin ya akan membantu kita sampai kepada tahap itu, merasakan itu. Makanya kita kan diberi akal. Setiap manusia punya akal. Akal itu fungsinya untuk apa sih? Banyak orang mendefinisikan akal itu ya untuk berpikir, itu nggak salah. Tapi faktanya akal itu dia hanya mampu menangkap realitas. Akal itu hanya menampakkan realitas, terlepas itu hal-hal yang buruk maupun yang baik. Misalkan seorang pejabat negara, dia tahu ini uang rakyat. Ketika ada kesempatan, akal masih tahu, kamu bisa ambil ini uang, tapi kamu juga bisa untuk tidak mengambil. Itulah objektivitas akal. Dia menampakkan dua sisi, netral ya. Nah tinggal jiwa kita ini ada di pihak mana. Tapi kalau jiwa kita punya kesadaran merasakan tentang ada tadi,
maka boro-boro dia berpikir untuk korupsi, karena baginya pikiran dia, tubuh dia, kesehatan dia itu hanyalah ketiadaan belaka, karena semua dalam pengawasannya, dalam pengetahuannya. Kesadaran ini penting sebagai basic yang harus dikaji. Makanya mungkin kitab suci kita, Al-Quran ya, ini semua kita Islam Pak ya, itu mengajarkan kita harus zikir terus menerus. Zikir yang maknawi itu adalah dengan kesadaran tauhid semacam ini, sehingga apapun perbuatan kita, kesadaran sepenuhnya bukan kita. Kita berjalan keluar rumah saja, harusnya kesadaran penuh kita adalah ini nikmat yang diberikan dia, kakinya sehat bisa berjalan. Bahwa kaki inilah pemberian Tuhan, kaki inilah manifestasi Tuhan. Tuhan menciptakan kaki pasti dalam ciptaan yang paling sempurna untuk berjalan. Pertanyaannya, sudahkah kita berjalan di jalan-jalannya? Nah, kesadaran itu Pak yang harus dibangun. Nah, ini yang perlu pemikiran. Jalan mana nih jalan Tuhan? Itu perlu pemikiran. Makanya akal itu salah satunya menuntut. Tapi ini pun nanti kita bahas detailnya ke depan soal jalan-jalan. Ya. Tapi kembali lagi untuk menjawab tadi Bapak bahwa bagaimana merasakan adanya Tuhan. Sebetulnya pertanyaannya juga kurang tepat ketika dinisbahkan pada Tuhan. Berarti itu masih di pikiran. Ya kan? Sama halnya ketika Bapak mempertanyakan atau bukan mempertanyakan, rasa cinta kepada keluarga, cinta kepada anak. Seperti apa sih rasanya mencintai anak? Kan susah Pak dijelasin. Benar nggak? Kenapa susah? Karena dia realitas sesungguhnya cinta itu. Orang hanya melihat perilaku kita. Oh, itu bapak itu bertanggung jawab siang malam cari nafkah untuk keluarganya, untuk menguliahkan anak dan seterusnya, untuk mendidik keluarganya. Lalu ada orang yang nggak bertanggung jawab. Orang hanya bisa melihat seperti itu. Tetapi sesungguhnya apa tadi? Cinta yang membuat dia bergerak itu menafkahi perilaku. Jadi ketika ditanya bagaimana sih cinta itu saya kira nggak ada orang yang bisa jawab. Kalaupun dijawab paling sebatas definisi aja. Tetapi faktanya realitas cinta itu ada di setiap orang. Nggak bisa saking nyatanya. Sama dengan ada tadi. Ada itu seperti apa? Terjebak lagi. Berarti sosok lagi. Ada itu realitas. Manis itu kayak gimana sih? Nah, manis kayak apa? Asin kayak apa? Benar nggak? Yeah. Ini contoh-contoh rasa untuk pendekatan pemahaman bahwa rasa itu begitu nyata sehingga sulit didefinisikan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin gimana Pak? Ditambahkan mungkin. Ini saya menangkap dari penjelasan Bapak. Berarti tadi Bapak sedikit menggambarkan tentang cinta yang berhubungan dengan pertanyaan Pak Lesmana. Bagaimana sih merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan atau kehadiran wujud atau kehadiran ada tersebut. Ini menarik. Tadi ketika bicara tentang cinta, kayak seperti apa sih cinta? Tetapi cinta itu ada. Gitu kan? Cinta itu ada gitu. Nah, dari sini kita bisa bisa mengambil sedikit analisa. Berarti ada tidak bisa disamakan sama sesuatu yang kita anggap ada ini atau keberadaan ini. Betul. Gitu. Berarti dia sebagai dasar kita bisa mengenali sesuatu justru. Iya betul. Ya kan? Betul. Jadi ini menarik sih memang dengan penjelasan ini berarti memang karena Tuhan itu atau ada itu tidak memiliki makna lain selain ada. Iya.
Artinya definisi ada, ya ada. Ya kan? Kalaupun mau definisikan, kalau kita mau mendefinisikan betul itu ada. Bukannya ada itu gelas atau handphone yang tadi atau cinta itu sendiri. Jadi mungkin itu ya itu mungkin bisa dikoreksi lah kalau misalnya itu ada itu terbatas atau tidak. Iya kan? Iya. Ada rokok, ada handphone, ada kacamata, ada gelas. Batas ada itu di mana? Ya, nggak ada batas. Ya. Ada rokok, ada handphone. Jarak ada itu di mana? Jaraknya. Nggak ada jarak. Ya kan? Jadi dia tak berjarak. Karena meliputi itu tenggelam, ya, bahasa tenggelam. Saking nyatanya dia ada. Nah mungkin, tapi ini jangan ini fatal juga menurut saya. Kalau ada yang kita diskusikan tadi dipahami sebagai ilmu, dia berhenti sampai di konsep. Hati-hati, ada yang kita diskusikan tadi, bukan ada yang konsep. Kalau sebagai konsep dia kering di kalbu kita itu, di jiwa kita kering. Dia hanya sebatas intelektual belaka, tetapi nggak ada kesejukannya, nggak ada kedamaiannya. Secara intelektual unggul ya, tetapi dia tidak. Ya, tapi dampaknya nggak merasakan cinta tadi, sehingga akibatnya boleh jadi orang berbuat sesuatu kebaikan itu minta timbal balik atau pamrih, kan gitu. Nah, jadi bagaimana kita berbuat sesuatu itu nggak ada pamrihnya. Nah, agama mau bahas banyak itu kan, tapi poinnya adalah mungkin dengan kesadaran ini kita punya kesadaran sepenuhnya bahwa sesungguhnya perbuatan kita itu dalam pengawasannya, dalam pengetahuannya. Tetapi poinnya adalah kita tidak melezati perbuatan itu. Artinya mungkin bukan itu ya, artinya ya tadilah tidak kita banggakan. Ya memang bukan kita yang berbuat. Ini mana yang mana yang positif ya. Nanti jangan sampai disalahkan. Lalu kalau kita melakukan kejahatan, maksiat, lalu Tuhan juga atau ada juga yang berbuat nggak gitu. Jadi ada di sini adalah bukan adalah ya. Karena kalau adalah sesuatu. Jadi ada itu ini saking nyatanya sih. Sehingga ketika kita berbuat maksiat baik terang-terangan maupun tersembunyi, dia adalah perbuatan itu dalam realitas pengetahuannya, ya kan? Sehingga sampai-sampai kemaksiatan yang kita lakukan juga sebetulnya memanfaatkan manifestasi ada, gitu. Sampai kayak gitu, makanya dia tidak tersembunyi. Nah, maksudnya mungkin poin-poinnya di situ tahap-tahap awal ya Pak ya. Jadi kesimpulan kecilnya mungkin ada Tuhan itu. Dialah Allah. Dialah Allah aja tuh nama. Iya. Nama yang tunggal tadi ada itu. Nama yang dinamai. Nama yang dinamai. Ya kan? Atau ada itu memiliki nama Allah. Tapi Allah bukan yang dinamai, karena Allah itu hanya nama. Ketika kita meyakini menyembah Allah dalam kesadaran sepenuhnya, dalam kesadaran sepenuhnya bahwa ada itulah Allah, sehingga dia tempat bergantung segala sesuatu. Makanya pas ketika dikaitkan dengan surat Al-Ikhlas, dia itu tempat bergantung. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Ada itu diperanakkan enggak? Ya kan? Iya. Jadi mudah memahami. Iya. Atau ada itu beranak enggak? Tidak.
dari sejak zaman Nabi Adam ada itu ada terus kan, sampai sekarang ada. Berjumlah nggak? Beranak nggak ada terus. Nah, artinya dia sendiri tidak tersentuh dengan bilangan ada itu, dengan angka. Satu itu di dalam pemahaman ini bukan bilangan. Kalau satu berarti ada dua. Nah, kalau satu pasti ada dua. Maka dia tunggal Esa. Jadi Pancasila itu luar biasa. Tuhan Yang Maha Esa. Artinya realitas ada itulah yang sebetulnya meliputi segala sesuatu. Tanpa sesuatu, tanpa langit, tanpa bumi, apakah dia tidak ada? Ada. Tetap ada. Dia tidak perlu sesuatu untuk dikenal. Justru kitalah yang butuh mengenal dia agar kita punya haluan. Nah, mungkin itu kalau kita bahas ya. Tapi mungkin lain waktu kita bisa sempurnakan lagi, diskusikan perdalam lagi gitu poinnya. Kenapa? Jadi merasakan ada itu